Hai sobat-sobat Warta Rinjani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hubi di sini. Teman-teman, kita berharap nih teman-teman di rumah berserta keluarga tetap dalam kesehatan, menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. Oke teman-teman Warta Rinjani, kali ini saya nih di studio kedatangan tamu dari Lombok Timur. Beliau adalah Pak, ini saya panggil Pak atau Kanda sini? Kanda ya? Pak aja lah. Oke. Oh jangan, bro aja. Oh bro, oke bro. Oke. Beliau adalah Bro Nur Sanmiadi SPI. Beliau adalah selaku pimpinan pemuda Muhammadiyah Kabupaten Lombok Timur. Nanti kita akan bahas terkait dengan tudingan kepada Prof Din Samsudin. Dia dituding sebagai radikal begitu. Sedangkan ini adalah salah satu laporan yang dilakukan oleh GAR ITB, yaitu Gerakan Anti Radikal. Saya sapa dulu narasumber kita. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah. Keluarga gimana? Sehat-sehat. Istri sehat ya? Sudah mulai sehat. Oh, sakit? Sudah sakit. Oh, semoga beliau sehat ya. Oke, Kanda, ini terkait dengan Prof Din Samsudin ini. Ya, ini kan lagi rame ini 3 hari yang lalu ini rame sekali sampai sekarang. Tadi malam juga saya dengar berita bahwa memang tudingan itu seperti apa sih pemuda ini selaku pemuda Muhammadiyah Kabupaten Lombok Timur mendengar berita itu marah nggak sih? Ya, saya sebagai pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah tentunya cukup kaget dengan ada berita yang menyatakan bahwa ayahanda kita Prof Din Samsudin, yang dimana kita kenal beliau ini kan adalah mantan ketua umum PP Muhammadiyah, betul. 2 periode, yang saya kira banyak sekali kegiatan beliau untuk menginisiasi atau sebagai tokoh dalam percaturan atau dalam isu-isu peradaban dan dialog antar agama. Nah, kami khususnya pemuda Muhammadiyah dan saya kira seluruh warga Muhammadiyah dan bangsa ini kaget dengan tudingan yang dilontarkan, bahkan sudah dilaporkan ke Komisi ASN ya, oleh Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB itu. Kaget dan geram, sehingga ini takutnya akan menimbulkan reaksi yang cukup besar dari warga Muhammadiyah khususnya, karena Prof Din ini adalah tokoh sentral di Muhammadiyah, saya kira seperti itu, dan menjadi tidak relevan ketika beliau dikaitkan dengan gerakan radikalisme, melihat sepak terjang beliau ya seperti saya katakan tadi. Terkait dengan itu ya, berarti ada pemuda Muhammadiyah ini merasa geram lah gitu ya dengan pemberitaan seperti itu. Karena memang kita ketahui bahwa sebelumnya ini pun pernah, tapi memang tidak sampai seperti ini, dan Pak Din juga sepertinya tidak merespon seperti itu. Nah, dari sebenarnya supaya menjadi informasi bagi masyarakat kita, sebenarnya Pak Din itu gimana sih sepak terjangnya di dunia politik maupun di Indonesia ini seperti apa itu sebenarnya? Jadi Prof Din ini yang terakhir kalau di Muhammadiyah itu beliau itu mantan ketua PP Muhammadiyah tahun 2005 sampai 2015, berakhir di tahun 2015 waktu muktamar Muhammadiyah di Makassar. Nah, sebelumnya beliau juga adalah mantan ketua PP Pemuda Muhammadiyah. Saya lupa tahunnya. Jadi Pak Din sebagai mantan ketua PP Muhammadiyah itu kan artinya memimpin organisasi modern dan moderat, saya kira. Sehingga sebenarnya tudingan kepada Pak Din bahwa beliau itu radikal adalah juga secara tidak langsung
menuding bahwa Muhammadiyah juga gerakan warga-warganya begitu ya, warganya ataupun organisasinya secara umum gitu, ataupun bahkan lembaga pendidikannya mungkin bisa dikatakan memproduksi orang-orang radikal seperti itu. Baik. Yang kedua, Pak Adin ini kan kalau kita tahu tahun 2017 sempat ramai, beliau itu kan diangkat sebagai utusan khusus presiden untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban. Walaupun belakangan beliau mengundurkan diri karena mungkin tidak nyaman dan sebagainya. Artinya dengan menuding Pak Adin sebagai orang radikal juga secara tidak langsung menuding Pak Presiden waktu itu mengangkat orang radikal gitu. Oke. Jadi ini kan sudah clear gitu. Betul. Jadi tadi disampaikan bahwa begitu banyak yang bukti bahwa Pak Din ini, Prof Din ini memang bukan radikal begitu, terkait dengan laporan nih. Laporan yang dilakukan oleh atau yang dilayangkan begitu oleh GAR alumni ITB ini sejauh mana nih pemuda Muhammadiyah melihat ini? Apakah ada respon kuat dari Kabupaten Lombok Timur khususnya ini apalagi pemuda, apalagi di wilayah begitu? Bagaimana sih respon atau adakah respon hukum yang dilakukan oleh pemuda nih untuk mendukung atau memberi dukungan kepada Pak Adin ini? Ya, kami dari pemuda-pemuda Lombok Timur langsung merespon itu dengan setelah kami menganalisa bahwa tudingan ini memang tidak berdasar, suatu fitnah gitu, dan cenderung adalah pembunuhan karakter atau mendowngrade Pak Adin sebagai tokoh bangsa. Kami bereaksi, kami langsung mencoba untuk membuat pernyataan di media cetak. Oh sudah di beberapa media cetak online. Itu bukti dukungan. Itu bukti bahwa Pak Adin itu seharusnya tidak di downgrade seperti itu sebagai seorang tokoh radikal, bahwa kita percaya betul bahwa Pak Adin itu seorang intelektual yang harus memang menyampaikan kritikan-kritikan itu karena itulah fungsi intelektual. Makanya kalau beberapa tokoh itu menyebutkan bahwa justru Pak Adin ini adalah representasi dari intelektual yang tidak menghamba pada kekuasaan, bertanggung jawab dengan gelarnya sebagai intelektual, dan ini justru kita harus bersyukur dan berterima kasih ada intelektual seperti Pak Adin ini yang masih mempunyai akal sehat gitu untuk menyampaikan suatu kritikan, tentunya kritikan yang membangun atau konstruktif seperti itu. Terkait itu nih, Kanda, terkait tadi malam ini kami juga sempat melihat ini berita di beberapa stasiun TV bahwa Pak Din ini, Prof Din, memang di ITB itu seperti apa sih sehingga ini seperti yang kami ketahui bahwa Prof Din ini sebagai wakil dari masyarakat yang diminta oleh ITB di kampusnya begitu. Ini sebagaimana sih Anda menggambarkan ke kita semua nih, seperti apa sih Pak Din di ITB itu sehingga kok bisa-bisanya gerakan anti radikal ini dia alumni ITB bisa melaporkan seperti itu gitu. Ya, jadi Pak Din ini adalah anggota MWA istilahnya, Majelis Wali Amanat ITB. Yang saya yakin ITB tidak gabah untuk mengangkat beliau sebagai anggota WMA, MWA, dengan harapan bahwa ITB nanti akan mampu mencoba untuk mengkolaborasikan antara ilmu fisik dengan ilmu metafisik, dengan tentunya dengan melihat latar belakang Pak Din. Selama ini kan ITB memang dikenal sebagai kampus teknologi, kampus teknologi yang memang melahirkan para teknokrat, para ilmuwan dan penemu, tentunya juga menghasilkan SDM yang berkualitas. Presiden pertama pun adalah alumni ITB. Jadi Pak Adin ini saya kira
diminta menjadi anggota MWA itu adalah bagian dari ITB untuk menyatukan atau mengkolaborasikan antara ilmu teknologi dengan ilmu metafisika. Artinya nilai-nilai ketuhanan, nilai religius itu sedapat mungkin nanti bisa diadopsi dalam kurikulum atau proses belajar mengajar di ITB. Oke, terkait dengan itu ini saya berpikir bahwa pemerintah ini apakah ini ada sinyalir nih? Tadi penjelasannya Kanda tadi bahwa beberapa hal tentang Prof Din. Apakah ini terkait dengan politik nggak sih? Karena beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu kita ketahui bahwa Pak Din membuat kami. Apakah ini termasuk politik nih? Ini masih sedang dibidik nih oleh pemerintah gara-gara itu gitu. Nah, dibuatlah polemik seperti ini, laporan seperti ini. Bagaimana Anda melihat seperti itu? Ya, memang dari berbagai media TV nasional kita melihat bahwa ada beberapa yang menyampaikan Pak Din ini dicoba diidentikan radikal karena ada sejenis persaingan gitu, atau dari alumni ITB karena posisi beliau di MWA tadi, Majelis Wali Amanat tadi, supaya tidak lagi menjabat anggota MWA gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai isu kami. Memang Pak Din ini kan salah satu, kalau nggak salah, deklarator dari kami, betul. Gitu. Nah, jika kita lihat bahwa concern Pak Din adalah sebagai intelektual yang kritis namun konstruktif, saya kira pemerintah tidak perlu khawatir dengan beliau itu, karena saya yakin intelektualitas beliau itu adalah murni untuk bagaimana memberikan saran yang baik untuk negara ini supaya kembali ke jalan yang memang benar, bagaimana menyelamatkan bangsa ini dari perpecahan, dari keterpurukan, dan tentunya Pak Din sebagai seorang intelektual muslim, mantan ketua PP Muhammadiyah, merasa punya tanggung jawab besar seperti itu. Saya kira negara tidak boleh mencoba mengkriminalisasi siapapun yang mencoba untuk memberikan sumbangsih pemikiran maupun tenaga untuk bangsa ini. Oke, Kanda, terkait dengan laporan GAR nih, ini saya sampai nonton tadi malam bahwa GAR ini sebenarnya tidak menuding Prof Din ini radikal, tapi yang dilaporkan itu adalah memang bahwa Pak Din ini kan masih ASN ya. Jadi ketika dia melakukan training di kampus itu memang ada beberapa yang disinyalir dia merusak, artinya dari segi ASN-nya itu yang dilaporkan sebenarnya dari GAR ini. Bagaimana Anda menanggapi itu? Sedangkan GAR ini sebenarnya dia fokus kepada ASN-nya, bukan kepada radikalnya. Bagaimana Anda menjelaskan itu? Jadi seperti kita ketahui, seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa Pak Din ini kan adalah intelektual, seorang ASN memang. Tapi seorang ASN di kampus, yaitu sebagai dosen. Nah, setahu saya Pak Din ini tidak menduduki jabatan struktural. Nah, Pak Din itu adalah selama ini mencoba untuk mengkritik pemerintah itu kan sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada gelar yang telah melekat pada dirinya, yaitu sebagai intelektual. Dan saya kira kalau ASN seorang dosen itu cukup tidak bisa terlalu dikekang seperti itu, gitu loh. Karena beliau dengan sayang gitu kan, keilmuannya sudah luar biasa, pikirannya baik untuk bangsa ini. Kenapa harus dipermasalahkan ketika beliau mencoba menjadi seorang inisiator dari sebuah gerakan yang memang tujuannya juga untuk mengkritik pemerintah terhadap kebijakan yang dinilai oleh Pak Din itu tidak berpihak pada masyarakat.
Oke, itu terkait dengan ASN-nya ya. Bagaimana nih kita lihat responnya warga Muhammadiyah ini luar biasa. Saya lihat di beberapa media bagaimana respon pemuda pusat, pimpinan pemuda Muhammadiyah pusat begitu, kemudian yang di wilayah, yang di daerah begitu merespon. Sepertinya akan ada aksikah yang dilakukan nih, aksi besar atau apa langkah hukumkah yang dilakukan oleh pemuda kita? Bagaimana ini? Jadi saya sebagai Ketua Pemuda Muhammadiyah Lombok Timur pertama-tama memberikan sebuah pernyataan sikap di media tentang tudingan GAR ini, bahwa ini adalah tudingan atau tuduhan yang tidak berdasar, cenderung fitnah dan pembunuhan karakter. Nah, mengenai langkah selanjutnya, langkah yang sudah kami siapkan yaitu mungkin saja kami akan melaporkan orang-orang yang ada di GAR itu, anggotanya kepada kepolisian Polres tempat Lombok Timur tentunya, karena wilayah hukum kita yang di Lombok Timur ini. Jadi itu, tapi nanti kita coba istilahnya kita kaji dulu konstruksi hukum seperti apa yang bisa kita bangun untuk supaya laporan kita ini memang tepat seperti itu. Lalu mengenai langkah atau aksi besar-besaran, saya sebagai Ketua Pemuda Muhammadiyah Lombok Timur masih menunggu atau melihat menunggu respon dari pimpinan pusat Muhammadiyah tentunya. Jika dirasa terserahlah nanti pimpinan pusat untuk tindakan apa yang diambil. Tapi harapannya karena ini juga kondisi kita lagi seperti ini, saya kira perlu jalan yang lebih lebih soft gitu, seperti yang diajarkan oleh Prof Din ini kan penuh dengan dialog gitu. Makanya mudah-mudahan permasalahan ini bisa selesai dengan dialog dan musyawarah. Terkait itu, apakah pemuda ingin mendengar kata maaf nih dari GAR? Tentunya tentunya. Jadi dari rilis yang kita sampaikan ke teman-teman media, kita menuntut salah satunya yaitu permintaan maaf dari GAR sendiri untuk meminta maaf dan mencabut laporan tersebut, karena seperti yang saya katakan tadi itu tidak relevan sekali dengan apa yang Pak Din selama ini lakukan, selama ini Pak Din suarakan. Jadi radikalisme adalah kata yang tidak akan pernah pas disematkan pada seorang Profesor Din Samsudin. Terkait itu, apakah sudah didengar nih ada kata-kata maaf nih dari GAR ini? Apakah atau semakin membuat warga Muhammadiyah, karena disinyalir ini juga semakin saya lihat sudah masuk ke Mahfud MD juga merespon itu. Nah, Mahfud MD juga merespon bahwa kami tidak pernah akan menerima laporan itu. Itu yang kami lihat di medsos. Bagaimana Anda menanggapi tentang Mahfud MD nih yang berbicara tentang bahwa dia tidak akan merespon laporan dari GAR itu, karena dia lihat bahwa Din Samsudin memang tidak seperti yang dilaporkan oleh GAR. Bagaimana Anda menanggapi itu? Saya memang belum nonton itu mengenai pernyataan Mahfud MD. Tapi saya kira jika itu pernyataannya, saya kira tidak tepat juga Mahfud MD menyatakan seperti itu. Artinya ini kan laporan yang ditujukan ke Komisi ASN. Gitu. Ya kan Pak Mahfud MD ini kan bukan anggota Komisi ASN. Seharusnya yang menjawab ini adalah anggota atau ketua, pokoknya orang yang ada di Komisi ASN tadi itu gitu loh. Kalau kapasitas Mahfud MD sebagai Menko Polhukam memberikan pernyataan atau menilai Pak Din itu atau menyanggah laporan ini tentang diterima atau tidaknya, saya kira konteks-konteksnya mungkin bagaimana menjelaskan pada publik bahwa laporan GAR ITB kepada Komisi ASN itu adalah sesuatu yang keliru. Oke. Tapi kalau ditolak, yang menolak sebenarnya kan Komisi ASN. Oh gitu.
Nah, ini sudah berapa hal yang disampaikan Kanda nih. Oke, Kanda, ini jadi closing statement Kanda nih ke depan ini. Anda ingin seperti apa sih sebenarnya GAR ini? Atau seharusnya seperti apa sih GAR, dan warga Muhammadiyah seharusnya seperti apa mendengar respon seperti itu? Closing statementnya kan? Ya, jadi saya Ketua Pemuda Muhammadiyah Lombok Timur mengharapkan kepada GAR, menuntut kepada gerakan anti radikalisme alumni ITB untuk mencabut laporannya, laporan yang tidak berdasarkan fakta dan tidak relevan dengan keseharian ataupun aktivitas dari Profesor Din Samsudin yang selama ini kita kenal sebagai tokoh yang cukup disegani dalam kancah dialog dan usaha-usaha untuk perdamaian dunia. Yang kedua, mengharapkan kepada seluruh warga Muhammadiyah khususnya di Kabupaten Lombok Timur untuk tetap tenang, dan kita menunggu instruksi dari pimpinan pusat Muhammadiyah mengenai tindakan yang perlu kita ambil menanggapi ini. Saya kira warga Muhammadiyah cukup rasional dalam menilai ataupun menanggapi berita-berita yang sebenarnya tidak pertama kali terjadi ini. Semoga kita sebagai sesama anak bangsa terus berupaya untuk sama-sama menjaga ataupun berusaha agar kehidupan kita, pernyataan-pernyataan kita di media atau dimanapun itu untuk demi kenyamanan, keamanan serta perdamaian perdamaian bangsa ini gitu. Baik, Sobat Warta Rinjani, itu ulasan dari Kanda Nur Sanmiadi tentang terkait dengan Prof. Din Samsudin yang dituding sebagai radikal, dan ini adalah respon dari pimpinan pemuda Muhammadiyah Kabupaten Lombok Timur. Kedepannya kita akan tunggu apa nih respon ke depan, atau apa yang akan dilakukan oleh pemuda Kabupaten Lombok Timur atau nanti yang di pusat. Nah, terkait dengan itu kita tunggu ke depannya. Terima kasih Kanda. Ya, siap. Atas informasinya kepada masyarakat nih, supaya nih terutama khususnya untuk warga Muhammadiyah di Kabupaten Lombok Timur ini supaya tetap tenang seperti tadi closing statementnya. Kemudian kita menunggu dari GAR permohonan maaf. Betul. Nah, ini yang paling penting supaya tidak terjadi supaya tidak terjadi apapun yang salah yang tidak kita inginkan. Gitu. Terima kasih Kanda. Siap, sama-sama. Nanti kita akan bertemu kembali dengan podcast yang lain. Semoga bertemu kembali. Tetap jaga kesehatan untuk serta keluarga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.